Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Bimbingan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hari ini kita memasuki modul ketiga. Pada modul ketiga ini dibagi menjadi dua materi. Materi yang pertama yaitu tentang web browser dan materi kedua tentang search engine atau mesin pencari. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang web browser, di mana kita akan membahas mulai dari pengertian, fungsi web browser, cara kerja web browser, macam-macam web browser, sampai cara mengakses web browser. Tak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Pada modul ketiga hari ini, kita akan mempelajari tentang web browser atau perambang web. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian dan fungsi web browser. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan berbagai macam web browser. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan cara kerja web browser dan pelayanan www sebagai sumber informasi. Yang keempat, peserta didik mampu menggunakan fasilitas yang ada pada Google Chrome. Yang kelima, peserta didik mampu menggunakan berbagai macam web browser. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mendemonstrasikan cara kerja web browser. Selanjutnya kita memasuki materi pembelajaran. Pertama, kita membahas mengenai pengertian web browser. Web browser sendiri merupakan perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Sumber informasi ini bisa berupa teks, berupa gambar, berupa suara, maupun video. Browsing atau surfing merupakan kegiatan membuka, melihat-lihat, membaca situs-situs web, atau dapat dikatakan menjelajahi internet. Selanjutnya, fungsi web browser. Fungsi web browser ada 5. Yang pertama, mempermudah mencari informasi dari internet. Yang kedua, menyimpan berbagai data dari internet. Yang ketiga, membuka file menggunakan ekstensi khusus. Yang keempat, menjaga keamanan website. Yang kelima, mendukung pemakaian search engine. Berikutnya kita akan membahas cara kerja web browser. Berdasarkan ilustrasi cara kerja web browser, dapat dijelaskan bahwa user atau pengguna yang akan mengakses suatu website berupa URL melalui web browser. Selanjutnya, web browser tersebut mengirimkan permintaan berupa HTTP request kepada web server melalui layer-layer TCP/IP. Kemudian, web server memberikan web file yang di-request jika file tersebut berada pada web server. Web file yang telah diberikan tidak langsung ditampilkan di web browser pengguna, melainkan web server memberikan respon kembali kepada web browser melalui HTTP respon dan juga melalui layer-layer TCP/IP. Kemudian barulah diterima oleh web browser lalu dikirimkan kepada user berupa display atau tampilan. Tampilan ini bisa berupa teks, berupa gambar, berupa audio, maupun berupa video. Selanjutnya, World Wide Web. World Wide Web atau WWW atau disingkat web adalah ruang informasi di mana sumber-sumber yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier atau disingkat URI. WWW merupakan kumpulan web server dari seluruh dunia yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan secara bersama-sama. Berikutnya, macam-macam web browser. Berikut macam-macam web browser yang paling populer digunakan, mulai dari Safari, Firefox, Chrome, Microsoft Edge, dan Opera. Mari kita bahas satu persatu. Safari adalah sebuah perambang web buatan Apple Inc. yang awalnya ditujukan khusus bagi sistem operasi macOS. Safari dipasang bersama macOS X dan merupakan perambang web bawaan dari sistem operasi tersebut sejak
Mac OS X versi 10.3. Nah, web browser Safari dipopulerkan oleh Apple sejak tahun 2007. Selanjutnya, Mozilla Firefox. Firefox adalah peramban populer milik Mozilla, tersedia untuk berbagai platform, termasuk Windows, Mac OS, Linux, pada desktop dan perangkat mobile Android. Dengan kompatibilitas luas, teknologi web terbaru, dan alat pengembangan yang kuat, Firefox adalah yang terbesar untuk pengguna dan pengembang web. Nah, Mozilla Firefox rilis pada tahun 2002. Berikutnya, Google Chrome. Google Chrome adalah sebuah peramban web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit. Proyek sumber terbuka open source-nya sendiri dinamakan Chromium. Nah, Google Chrome sendiri rilis tahun 2008. Nah, berikutnya Microsoft Edge. Microsoft Edge adalah peramban web yang dikembangkan oleh Microsoft. Peramban ini menggantikan Internet Explorer sebagai peramban baku pada Windows 10. Microsoft Edge dirancang untuk menjadi peramban web yang ringan. Nah, Microsoft Edge rilis tahun 2015. Ya, yang terakhir Opera. Opera merupakan peramban web dan pakai perangkat lunak internet antar platform. Nah, Opera terdiri dari kumpulan perangkat lunak untuk internet seperti peramban web serta perangkat lunak untuk membaca dan mengirim surat elektronik atau email. Opera dibuat oleh Opera Software yang bermarkas di Oslo, Norwegia. Nah, Opera dipopulerkan dan digunakan secara umum mulai tahun 1996 dan Opera ini terkenal cepat meskipun koneksi internet lambat. Nah, untuk mengakses web browser ada beberapa cara. Nah, yang pertama kita bisa mengakses dari taskbar dengan memilih icon web browser, atau yang kedua langsung mengklik di desktop icon web browser ini, kemudian bisa menggunakan fasilitas search di taskbar Windows. Langsung diklik Chrome, kemudian bisa melalui tombol start cari aplikasi Google Chrome. Beginilah tampilan dari web browser Google Chrome. Nah, di atas ini ada title bar, kemudian di bawahnya ada address bar untuk mengetikkan alamat URL atau alamat website, kemudian ada tombol undo, kemudian ada tombol redo untuk mengembalikan ke halaman yang telah dibuka sebelumnya. Ada tombol reload untuk memuat kembali halaman web yang dibuka. Kemudian di sudut kanan atas ada beberapa icon. Pertama, icon untuk meminimize. Kemudian icon untuk merubah ukuran, resize. Kemudian ada tombol close atau keluar dari aplikasi web browser. Nah, di bawah tombol aplikasi ada menu. Di sini ada beberapa menu tab baru untuk membuka tab baru. Nah, jadi setelah diklik akan muncul dua tab. Kemudian ada jendela baru untuk membuka jendela baru. Jadi ada dua jendela baru. Kemudian menu jendela penyamaran untuk menggunakan web browser secara privat. Kemudian ada riwayat tentang website apa yang telah Anda kunjungi sebelumnya. Selanjutnya ada menu unduhan untuk melihat riwayat hasil download pada web browser. Selanjutnya ada menu bookmark untuk menandai website tertentu yang ingin Anda simpan. Kemudian ada fitur zoom untuk memperkecil dan memperbesar tampilan. Kemudian ada menu cetak untuk mencetak halaman website yang Anda kunjungi.
Kemudian ada menu cache untuk mentransmisikan perangkat ke perangkat lain, misalnya ke TV. Selanjutnya fitur pencarian atau search, ya, mencari kata-kata kunci tertentu di website yang Anda kunjungi. Kemudian ada fitur lainnya untuk menyimpan halaman, menghapus data penjelajahan, ekstensi, pengelola tugas, dan alat pengembang. Kemudian ada fitur edit jika ingin mengcopy, menyalin, atau menempel teks pada web browser. Kemudian ada fitur pengaturan, kemudian bantuan, dan fitur keluar dari web browser. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Pada video pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang search engine atau mesin pencari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.